Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semua. Baiklah anak-anak, dari link yang sudah ibu bagikan di grup nanti akan muncul seperti ini. Kita ulangi. Awal akan muncul ya pembelajaran interaktif sistem dan peredaran darah manusia pada materi ada 6 bahasan, ada pembelajaran, ada materi pembelajaran, ada video pembelajaran, dan juga evaluasi, kemudian praktikum, dan juga ada referensi. Untuk yang pertama, caranya kita buka tujuan pembelajarannya dengan kita klik tanda biru seperti ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, melalui video pembelajaran interaktif, siswa mampu memahami organ peredaran darah dan fungsinya dengan tepat. Nah, melalui video pembelajaran interaktif, siswa mampu memahami proses peredaran darah dengan tepat. Melalui video pembelajaran interaktif, siswa mampu memahami gangguan dan penyakit pada organ peredaran darah dengan tepat. 4. Melalui video pembelajaran interaktif, siswa mampu memahami cara menjaga organ peredaran darah dengan tepat. Untuk kembali ke menu pertama atau home, kita klik tanda seperti rumah di sini. Nah, jadi tujuan pembelajaran sudah kita ketahui, kemudian masuk di materi pembelajaran dengan klik tanda panah biru. Sistem peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah manusia adalah mengalirnya darah yang dipompa oleh jantung di dalam tubuh. Sistem peredaran darah manusia berfungsi memindahkan berbagai zat dari dan menuju sel-sel tubuh, mendistribusikan zat makanan serta oksigen dan karbon dioksida. Organ penyusun peredaran darah manusia adalah 1. Jantung, 2. Darah, 3. Pembuluh darah. Kita lanjutkan dengan klik tanda panah di kanannya. Sekarang bagian-bagian jantung. Sudah nampak di depan layar kalian, ada nomor pada masing-masing bagian jantung. Tinggal kita arahkan kursornya di nomornya. Nah, ini berarti disebut serambi kanan. Kemudian kita klik. Nah, ini adalah fungsinya. Apa fungsi serambi kanan? Menerima darah yang kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh dan memompa darah yang kaya karbon dioksida ke bilik kanan. Nah, kemudian kita berlanjut ke nomor 2. Tinggal arahkan kursornya ke nomor 2. Nah, berarti disebut bilik kanan. Klik fungsinya, memompa darah yang kaya karbon dioksida ke paru-paru. Kita beralih ke bagian yang lainnya. Tinggal klik nomor 3. Nah, disebut serambi kiri. Kita klik, menerima darah yang kaya oksigen dari paru-paru dan memompa darah yang kaya oksigen ke bilik kiri. Kita masuk ke bagian jantung pada nomor 4. Nah, disebut bilik kiri. Tepat. Apa fungsinya? Tinggal kita klik. Nah, memompa darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh. Baik, caranya seperti itu. Kemudian kita beralih ke materi berikutnya. Klik nih tanda panah. Nah, setelah kita belajar tentang jantung, kita belajar tentang darah. Darah memiliki tugas membawa nutrisi, oksigen, hormon, antibodi, serta berbagai zat lainnya dari dan seluruh tubuh. Darah terdiri dari plasma darah dan sel-sel darah atau eritrosit atau sel darah merah, leukosit atau sel darah putih, trombosit atau keping darah.
Nah, kita lihat gambarnya darah. Tinggal klik bagian biru ya. Nah, ini yang dinamakan sel darah merah. Seperti ini gambarnya. Kemudian ini sel darah putih. Kemudian ada keping darah dan juga yang aliran ini berarti plasma darah. Oke, bisa terpahami? Kita lanjutkan. Selain jantung darah dan darah, kita masuk ke pembuluh darah. Pembuluh darah berfungsi membawa darah dari jantung ke bagian tubuh lain ataupun sebaliknya. Pembuluh darah dibedakan menjadi dua, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Kita lihat gambar pembuluh darah. Nah, klik saja tanda bagian. Nah, ini. Anak-anak bisa lihat arteri atau pembuluh nadi yang berwarna merah. Kemudian untuk yang pembuluh balik atau vena, nah yang berwarna biru. Jadi menyeluruh di seluruh tubuh kita ada namanya pembuluh darah. Kemudian terhubung ke jantung. Oke, kita lanjutkan. Fungsi pembuluh darah. Pembuluh arteri berfungsi mengalirkan darah keluar jantung. Berarti dari jantung ke seluruh tubuh. Kemudian pembuluh vena fungsinya mengalirkan darah menuju jantung atau dari seluruh tubuh menuju ke jantung. Baik, kita lanjutkan. Klik lagi tanda panah seperti ini untuk melanjutkan materi. Kita lihat mekanisme peredaran darah. Nah, seperti ini ya. Di sini ada kotak warna orange. Nah, ini kita bisa lihat. Anak-anak bisa mempelajarinya seperti ini. Di sini ada gambar urutan peredaran darah besar dan kecil. Kita coba lagi. Kita klik di nomor 2. Oke, nah di sini juga nampak peredaran darah kecil seperti ini. Oke, bisa cara penggunaannya. Nah, kemudian kita bisa menuju ke video langsung, bisa juga lewat dengan jalur panah ini. Ini gambarnya sistem peredaran darah manusia. Oke, kita lanjutkan dengan klik tanda panah. Sebelum menuju gangguan organ peredaran darah, kita masuk ke video pembelajaran peredaran darah dulu dengan klik nih. Ada kotak dialog dengan video, klik saja. Nah, di sini ada 3 video mekanisme peredaran darah manusia. Yang kita lihat pertama adalah video peredaran darah. Nah, ini kita klik saja di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rumah Belajar, jumpa lagi dengan saya Mr. Dias. Apa kabar? Semoga sahabat Rumah Belajar semua dalam keadaan sehat walafiat. Sahabat Rumah Belajar, tadi kita telah menyaksikan gambar tubuh manusia dan jantungnya. Kemudian, animasi detak jantung dan juga animasi aliran darah dalam tubuh manusia. Contohnya seperti ini. Untuk video ini cukup ya. Coba kita lihat lagi video yang lainnya. Nah, di sini video yang kedua adalah video gangguan kesehatan peredaran darah. Coba kita lihat. Media pembelajaran gangguan organ peredaran darah. Organ peredaran darah manusia dapat mengalami gangguan. Beberapa gangguan organ peredaran darah antara lain stroke,
Ini ya. Jadi kalian dapat melihat materinya dengan bentuk video selain dari catatan. Oke, kita lanjutkan ke video berikutnya. Cara menjaga kesehatan darah. Halo, hari ini kita akan belajar tentang cara memelihara kesehatan organ peredaran darah. Contoh video cara menjaga kesehatan darah. Oke, nanti kalian dapat Kita harus menjaga kesehatan organ peredaran kerjakan di darah rumah ya, agar seperti tidak ini mengalami cara gangguan. ngekliknya. Kalau sudah selesai, kita boleh kembali ke menu utama. Klik Cara yang gambar pertama bagian adalah dengan rajin rumah. berolahraga. Nah, tadi kita sudah masuk di video pembelajaran. Kemudian kalau sudah, nanti kita masuk di evaluasi. Nah, jadi di evaluasi ini ada 20 soal pilihan ganda dan 5 soal pasangan. Ini silakan dikerjakan dan ditulis di kita lanjutkan. Kemudian selain evaluasi kita ada praktikum. Nah, praktikum ini nanti silakan dilaksanakan prakteknya. Bagaimana cara mengerjakannya berpandu pada lembar kerja peserta didik. Nah, di sini klik saja tanda LKPD warna biru ini. Nah, jadi kerjakan sesuai dengan langkah-langkah yang sudah dituliskan di LKPD ini. Oke, seperti itu caranya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, dalam praktikum ini ada 2 kali praktek. Yang pertama menghitung denyut nadi, yang kedua membuat model jantung. Ini adalah langkah-langkah yang harus dilaksanakan. Terakhir di sini ada diminta videokan proses kegiatan di atas. Berarti untuk yang pembuatan model dari jantung ini produknya berupa video. Oke, seperti itu. Lanjut, kita kembali di sini. Nah, anak-anak, itu cara untuk cara untuk membuka atau untuk mempelajari dari materi melalui pembelajaran interaktif ini. Bagaimana? Nanti silakan dicoba dulu. Kalau ada yang belum memahami bisa japri ibu. Demikian penjelasan singkat. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.